Hai semua, perkenalkan nama saya Yelena Victoria Kurni. Saya mahasiswa manajemen angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang net present value. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Sebelumnya yang akan saya bahas adalah apa itu NPV, kelebihan dan kelemahannya, langkah perhitungan NPV, aturan pengambilan keputusan untuk NPV, rumus perhitungan NPV, studi kasus. Apa itu net present value? Secara ilmu ekonomi, NPV dituliskan sebagai selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, NPV merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Menurut Kashmir 2003, net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas dan PV investasi selama umur investasi. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Dan yang ketiga, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya yaitu manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal relevan selama usia ekonomis proyek. Cara menghitung NPV juga dapat dilakukan dengan dua tahap. Tahap yang pertama dengan menghitung present value dari total pengeluaran per tahun dan present value dari total keuntungan per tahun. Tahap yang kedua adalah dengan menjumlahkan masing-masing present value total keuntungan dan present value total pengeluaran, lalu dicari selisih di antara jumlah keduanya, di mana present value adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan di masa sekarang jika kita menginginkan sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah aturan pengambilan keputusan untuk NPV. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, berarti investasi yang dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, maka proyek direkomendasikan untuk dijalankan. Jika nilai NPV sama dengan 0, maka investasi yang dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan ataupun kerugian ya. Jadi perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi itu tetap dilanjutkan. Jika NPV lebih kecil dari 0, berarti investasi yang dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan itu. Maka hal tersebut bukanlah investasi, sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Berikut adalah rumus perhitungan NPV. Bisa dilihat di slide-nya. NPV sama dengan T sigma T dikurang 1, CT dibagi 1 ditambah R pangkat T dikurang C0. Di mana NPV sama dengan net present value dalam rupiah, CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T, C0 sama dengan nilai investasi pada awal tahun ke-0 dalam rupiah, dan R suku bunga atau discount rate. Ini adalah studi kasusnya. Manajemen perusahaan A ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut sebesar 160 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dijalankan? Sayangnya, diketahui CT sama dengan 60 juta, C0 sama dengan 160 juta, R sama dengan 12% atau 0,12. Langsung saja kita kasih masuk C1 bagi 1 ditambah R. C1 adalah 60 jutanya, dibagi 1 ditambah R. R adalah bunganya, jadi 12% ini sudah masuk, jadi 0,12. Jadi dibikin dari 60 dibagi 1 ditambah 0,12 sama dengan 53,57. Jadi 1 ditambah 0,12 dibagi 60 sampai C5 dibagi 1 ditambah R pangkat 5, dan hasilnya dikurangi 160 sama dengan 56,29. Jadi nilai untuk NPV-nya adalah 56,29 juta.
Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.